tidak nampak. Dan tentunya banyak sekali dengan telepon saya sudah berdenging, sudah berkali-kali telepon masuk, saya masih belum bisa ngangkat karena ya bagaimanapun juga masih ada aktivitas pribadi yang harus saya selesaikan. Jadi saya tidak mau gara-gara kepingin ngonten, gara-gara pingin FYP, terus saya melakukan apa itu? Tidak menjalankan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga dan saya tidak pernah melupakan itu ya. Bagaimanapun juga saya adalah seorang ibu dan juga seorang istri. Jadi saya melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga dulu sebelum saya mengadakan live. Jadi saya tidak akan membiarkan kehidupan saya berantakan atau memang pendapatan saya dari media sosial, tetapi saya tidak akan mengorbankan rumah tangga saya hanya demi konten. Jadi saya akan memilah-milah mana yang penting, mana yang the first priority buat saya, dan mana yang seharusnya saya tanganin dengan biasa saja. Jadi kalau kalian mengharapkan sesuatu yang lebih dari saya, kalian tidak akan pernah mendapatkan. Karena saya tidak akan bisa dikontrol oleh kalian. Terus saya harus menurutin semua keinginan kalian. Oh tidak, saya tidak bisa menjadi apa yang kalian inginkan. Ya ingat ya teman-teman ya. Makanya kalau kalian ada yang bilang kenapa saya nggak dijawab Miss Yuni? Iya, karena bukan kewajiban saya untuk menjawab setiap pertanyaan kalian. Kalian harus independen sebelum semuanya terjadi. Apa yang kalian lakukan? Bener nggak sih? Jadi kenapa sih Miss Yuni selalu bilang jangan mengandalkan kehidupanmu dan diserahkan ke orang lain? Karena orang lain akan meninggalkanmu. Orang lain itu tidak peduli dengan lukamu, orang lain itu tidak peduli dengan perasaanmu, dan orang lain juga nggak mau tahu tentang kehidupanmu. Makanya saya selalu mengingatkan buat kalian, semua pertanyaan kalian bukan saya jawabannya. Bukan saya. Saya tidak bertanggung jawab atas kehidupan kalian. Paham ya maksud saya, teman-teman ya? Karena kalau kalau kalian menuntut, oh Miss Yuni harus menjawab semua pertanyaan saya. Oh tidak, tidak. Saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Kalian harus bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Sebelum kalian ke Kamboja, seharusnya kalian cari informasi tentang Kamboja. Sebelum kalian ke Hong Kong, apa yang terjadi di Hong Kong kalian harus tahu. Zamaha, terima kasih sawerannya pagi-pagi sudah nyawer ya. Jadi memang seperti itu. Kalian tidak bisa memaksa seseorang untuk untuk sempurna di depan kalian. Kayak kemarin salah satu kasus yang dimana mbaknya punya kasus sudah dikumpulkan 100 orang. Saya katakan bahwa saya nggak ada di Jakarta, saat ini saya ada di Hong Kong, kasih saya waktu untuk menghubungi orang-orang tertentu. Dia sendiri seolah-olah menuntut saya untuk secepatnya menangani mereka. Sementara itu di luar kemampuan saya. Saya nggak bisa. Saya lebih mengutamakan keluarga saya. Nah, kenapa sih banyak sekali sekarang itu terjadi masalah di dalam rumah tangga? Konten kreator itu lebih memilih kontennya dibandingkan dengan rumah tangganya. Kenapa jadi hancur? Pokok permasalahannya karena dia sendiri lebih mengutamakan menjadi konten kreator daripada keluarganya. Padahal kalau sudah punya uang, keluarga berantakan, keluarga hancur, juga juga kita nggak akan bahagia gitu loh. Jadi banyak sekali orang yang sudah lupa dengan the first priority dia. Apa yang dia mau dan apa yang dia inginkan. Dia udah lupa tujuan dia ngonten itu buat keluarga. Tetapi dia tidak mengutamakan keluarga. Kan jatuhnya aneh toh. Bener gak sih? Jadi ini teman-teman kalau minta tolong jangan maksa. Jangan maksa. Iya kan? Jadi kalau kalian minta tolong jangan maksa. Kalau kalian inginkan sesuatu selidiki dulu dan cari tahu dulu. Cari tahu dulu karena saya secara pribadi saya bisa give up, saya bisa ngeblok kalian, saya nggak mau dikontrol oleh kalian, saya nggak mau. Kalian tidak wajib mengontrol saya memberikan edukasi dan informasi, selebihnya saya tidak bertanggung jawab atas hidup kalian. Sebentar ada telepon masuk. Halo. Kenapa Mbak?